Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kami akan menjelaskan lanjutan pada proses pembuatan produk mini extruder pada mata kuliah praktikum proses manufaktur. Di sini kita akan bahas mesin milling pada bagian digital rate output atau DRO. Sebelumnya perkenalkan kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Marianona Erlin dengan NIM 2018-012066, Irfan Bergiawan 2018-012073, Wahyu Widodo 2018-012077, Katon Subekti 2018-012084, kemudian ada Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085, dan saya sendiri Edi Susanto dengan NIM 2018-012086. Kami dari kelas E. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai mesin milling. Dalam dunia permesinan terdapat beberapa jenis pengerjaan logam, yaitu pengerjaan mekanis logam, pengerjaan dingin, dan juga pengerjaan panas. Adapun untuk pengerjaan proses logam yaitu sentuhan akhir atau finishing, salah satunya adalah pengerjaan perataan permukaan atau facing. Mesin milling memiliki banyak kemampuan melakukan tugas dibandingkan mesin perkakas lainnya seperti mesin bubut, karena mesin milling dapat melakukan permesinan permukaan datar maupun berlekuk dengan tingkat ketelitian yang baik. Kemudian ada beberapa 3 buah sumbu utama pada mesin milling. Yang pertama sumbu Z, yaitu sumbu yang arahnya naik dan turun. Kemudian sumbu Z arahnya gerakan lebar, kemudian sumbu Z dengan gerakan memanjang. Dengan ketiga sumbu inilah maka mesin milling dapat menghasilkan benda 3 dimensi seperti profil, kubus, segi banyak, dan bentuk khususan lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Oke, langsung saja. Digital Readout atau DRO. Digital Readout adalah sebuah tampilan numerik biasa yang digabungkan dengan keyboard yang mempresentasikan tampilan numerik tersebut. DRO adalah sebuah sistem komputer yang membaca sinyal yang dihasilkan oleh linear encoder yang telah terinstal untuk menjejak posisi suatu sumbu mesin. Dengan menggunakan perangkat ini akan senantiasa menjejak posisi benda kerja dan atau pisau cutter dan menampilkan kepada operator mesin. DRO adalah sebuah sistem yang akan memudahkan operator mesin untuk bekerja lebih cepat dan dengan tingkat ketelitian lebih baik lagi. DRO memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah fungsi penentuan titik tengah dari sebuah sumbu benda kerja, mode inkremental atau absolut, satuan metrik atau imperial, pembuatan lubang pada beberapa titik tanpa menggunakan meja putar, menentukan koordinat benda miring atau diagonal, dapat menyimpan beberapa koordinat pekerjaan dalam memori dan melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Linear Movement Display atau DRO banyak digunakan dalam permesinan industri guna mengetahui sumbu mesin sesuai yang diinginkan operator. Encoder merupakan bagian dari perangkat Linear Movement Display. Akurasi atau ketelitian encoder bermacam-macam, tergantung kebutuhan. Encoder dalam aplikasinya berfungsi untuk memantau posisi dengan benar sesuai akurasi yang mampu dibacanya. Linear Movement Display atau DRO mendapatkan posisinya dengan perantaraan encoder dipasangkan pada sumbu mesin yang dipantau posisinya. Akurasi merupakan hal penting yang sangat menentukan berfungsi optimalnya Linear Movement Display. Sebuah linear encoder yang dipasang pada mechanical positioning system untuk mengetahui kinerjanya maka perlu diketahui tingkat akurasinya. Penggunaan DRO tidak terbatas pada mesin yang dioperasikan secara manual. Mesin CNC biasanya dapat dialihkan ke operasi manual dan dalam hal ini bentuk DRO disimulasikan pada panel kontrolnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang encoder lurus atau linear encoder. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Bergiawan, NIM 2018-012073. Kita langsung saja. Linear encoder adalah sebuah alat pemindai sensor berupa pembaca gerakan yang dipasangkan dengan sebuah skala yang menandai suatu posisi.
Sensor ini akan membaca skala yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi suatu posisi dalam bentuk sinyal analog atau digital. Selanjutnya, dengan menggunakan perangkat digital read atau DRO, dapat dibaca dengan suatu posisi. Pembacaan kode dapat dalam bentuk koordinat inkremental maupun absolut. Pergerakan dapat didefinisikan sebagai perubahan posisi terhadap waktu. Teknologi linear encoder contohnya adalah optikal, magnetik, induktif, kapasitif, dan eddy current. Linear encoder banyak digunakan dalam bidang instrumen pengukuran, sistem bergerak, dan peralatan permesinan presisi tinggi seperti jangka sorong digital, mesin pengukuran koordinat, mesin CNC, dan banyak lagi lainnya. Linear encoder telah digunakan pada banyak bidang. Fungsi standar umum pada DRO. DRO memiliki banyak fungsi, memberikan perhitungan operasi umum, dan adapun fungsi dari DRO atau pembacaan digital adalah 1. Imperial atau inci dan pertukaran matriks. 2. Fungsi setengah atau fungsi 1 atau 2, yaitu mengambil nilai sumbu dan pembagiannya menjadi 2, digunakan untuk menemukan pusat benda kerja. Dan yang ketiga adalah dimensi preset, yaitu nilai sumbu dapat dimasukkan secara langsung dan digunakan untuk mencocokkan nilai yang diukur. Yang keempat, mode absolut atau inkremental. Posisi fitur yang diberikan pada cetak biru diberikan oleh salah satu dari dua metode. Dan dua metode itu adalah A, yaitu absolut, yang berarti koordinat relatif terhadap 0. Absolut bagian, atau biasanya salah satu sudut atau pusatnya. Dan yang B, relatif, artinya koordinat mengacu pada beberapa fitur lain, biasanya yang terakhir dikerjakan. Dan yang kelima adalah lubang baut, pengoboran beberapa lubang di sepanjang busur tanpa menggunakan meja putar. Yang keenam adalah inclinus, yaitu menghitung potongan atau serangkaian lubang di lereng atau diagonal. Yang ketujuh, memori, tempat menyimpan ratusan atau ribuan poin. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah kalkulator. Kalkulator ilmiah sering disertakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marianona Erlin, NIM 2018-012066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi tombol pada digital read out atau DRO. Salah satu contoh yang digunakan adalah SD S6 Strap 3V Read Out Panel and Keyboard dengan menggunakan 3 aksis yaitu X, Y, dan Z. Adapun fungsi tombolnya adalah yang pertama, tombol X, Y, dan Z. Tombol ini kegunaannya sebagai kunci untuk pemilihan aksis. Yang kedua, tombol angka yang terdiri dari angka 1 sampai 9. Tombol ini berfungsi sebagai tombol entry untuk digit. Yang ketiga, tombol dengan simbol tambah, kali, kurang, dan bagi sebagai kunci operasi dalam perhitungan tombol fungsi. Yang keempat, tombol dengan simbol kalkulator sebagai tombol fungsi perhitungan atau mode kalkulator. Yang kelima, tombol CA sebagai tombol input hasil perhitungan atau pembatalan kunci dalam perhitungan mode. Yang keenam, sebagai tombol ARC sebagai tombol kunci untuk pembalik fungsi trigonometri dalam mode perhitungan. Yang ketujuh, tombol dengan simbol akar kuadrat, kunci perhitungan akar kuadrat dalam mode perhitungan. Yang kedelapan, tombol dengan simbol titik sebagai kunci entry untuk titik desimal. Yang kesembilan, tombol dengan simbol plus minus sebagai kunci entry untuk simbol plus atau minus. Yang kesepuluh, tombol AND sebagai kunci untuk memasukkan data. Yang ke-11, tombol yang terlihat seperti pada gambar, yaitu
kunci untuk membersihkan yang ditampilkan nilai ke 0. Yang ke-12 tombol 1/2 atau setengah, yaitu tombol fungsi untuk membagi 2. Yang ke-13 tombol inch, kunci untuk metrik atau imperial konversi. Yang ke-14 tombol HA, berfungsi untuk sleep atau tidur. Yang ke-15 tombol zero, tombol ini berfungsi untuk 200 memori posisi. Yang ke-16 tombol yang terlihat seperti pada gambar, yaitu fungsinya sebagai ARC sudut R. Yang ke-17 tombol yang terlihat seperti pada gambar, yaitu tombol fungsi PCD untuk sama membagi lingkaran baut. Yang ke-18 tombol yang terlihat seperti pada gambar yang pada layar, yaitu kunci fungsi untuk lubang pengeboran sepanjang garis miring. Yang ke-19 tombol sin sebagai pemrosesan permukaan sudut tombol fungsi dalam perhitungan modus sebagai trigonometri sinus tombol fungsi. Yang ke-20 tombol cos sebagai ruang dalam progresif tombol fungsi pemrosesan di mode perhitungan sebagai kosinus tombol fungsi trigonometri. Yang ke-21 tombol tan sebagai kunci fungsi kompensasi alat dalam mode perhitungan sebagai fungsi trigonometri tangen. Yang ke-22 tombol ABS INCR sebagai kunci untuk konversi tampilan inkremental atau absolut. Yang ke-23 tombol dengan tanda panah ke bawah dan ke atas sebagai kunci untuk pemilihan istilah atas bawah atau bidang pengolahan. Yang ke-24 tombol yang terlihat seperti pada gambar, yaitu kunci untuk ukuran lancip fungsi. Yang ke-25 tombol call, yaitu kunci untuk memanggil 200 alat gudang. Yang ke-26 tombol tool, kunci untuk input 200 alat gudang. 27 tombol EDM, kunci fungsi untuk mesin output EDM. Pengujian ketelitian geometrik mesin milling. Standar ISO 1701 dan 1708 pada pengujian ketelitian geometrik pada mesin milling meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelurusan atau straightness. Kelurusan dapat dikatakan sesuai standar jika jarak antara beberapa titik yang ada pada garis tersebut terhadap dua bidang saling tegak lurus dan paralel terhadap garis tersebut memiliki nilai yang masih dalam batas tertentu. Dan yang kedua, kerataan atau flatness. Suatu bidang permukaan didefinisikan memiliki tingkat kerataan yang baik bila perubahan jarak tegak lurus dari titik-titik pada permukaan tersebut terhadap bidang geometrik yang sejajar dengan permukaan yang diuji tidak melampaui batas yang ditentukan oleh standar. Ya, demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180120777. Pengujian ketelitian geometrik mesin milling dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelurusan atau straightness dan kerataan atau flatness. Nah, kedua materi tersebut sudah dijelaskan oleh Mariana Erlin di slide sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai ketegak lurusan atau square. Square atau tegak lurusan ini adalah lingkup dari ketegak lurusan pada mesin perkakas yang termasuk garis, sumbu maupun bidang dan gerak komponen. Dua buah bidang atau dua garis lurus atau satu buah bidang dan satu buah garis lurus dinyatakan tegak lurus suatu terhadap lainnya apabila menyimpang masih dalam batas tertentu sesuai standar. Jadi tidak melebihi kriteria atau standarnya yang telah ditetapkan. Walaupun saat ini telah ada mesin milling dengan kontrol CNC, namun fungsi mesin milling manual masih tidak dapat ditinggalkan. Salah satu pertimbangannya adalah kepraktisan penggunaan. Selain itu, cost juga menjadi pertimbangan. Mesin milling dengan kontrol CNC efektif jika digunakan untuk pembuatan kontur yang rumit.
Sedangkan mesin milling manual banyak digunakan untuk pengeboran dan pembuatan bentuk sederhana. Mesin milling baik atau mesin manual CNC setidaknya memiliki 3 aksis, yaitu X, Y, dan Z. Kepresisian mesin ini tergantung dari jenis silinder dan ulir transporter yang digunakan. Pada mesin milling manual, umumnya menggunakan jenis silinder Dove, Tittle, dan transporter berjenis ulir trapesium. Pada mesin milling CNC sudah digunakan silinder jenis Boxway and Transport dengan ball crew. Selain itu, pada mesin milling manual, kepresisian bergantung pula pada metode pemotongan. Dengan metode yang dapat kepresisian hasil pemotongan pada milling manual dapat mencapai 0,01 mm. Metode pemotongan pada mesin milling manual yang menggunakan transporter ulir trapesium sangat penting karena adanya clearance antara ulir dan rumah ulirnya. Clearance akan semakin besar dengan semakin bertambahnya usia menggunakan mesin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Romi Rajunanza, NIM 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Wahyu Widodo, mengenai Digital Readout atau DRO. Oke, langsung saja materi selanjutnya. Kendali dan pemantauan dimensi benda kerja pada mesin milling manual relatif memerlukan kecermatan dan ketelitian. Hal ini karena ukuran yang kita berikan harus dikonversi ke dalam jumlah putaran spindle. Pada tiap spindle memang dilengkapi dengan garis skala nominal dan nonius. Namun, kesalahan pembacaan sering terjadi karena faktor manusia. Misalnya, lupa mengkonversi jumlah putaran atau bergesernya setting 0 karena tersenggol atau tidak kuatnya pengunci friksi spindle yang ada. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pada aksis mesin milling manual dapat dipasang display jarak atau dimensi yang biasanya berupa layar 7 segmen. Layar menampilkan jarak karena adanya konversi dari linear encoder yang diterjemahkan menjadi ukuran dalam satuan milimeter, inci, atau dimensi standar lainnya. Perangkat tersebut dikenal dengan nama DRO set. DRO set merupakan singkatan dari Digital Readout Set. DRO set sederhana setidaknya memiliki 2 aksis yang dapat dibaca. Pada spesifikasi yang lebih tinggi, memungkinkan pembacaan dengan 3 aksis. Dalam sebuah DRO set terdiri dari 3 perangkat, yaitu yang pertama linear encoder, yang kedua sensor, dan yang ketiga DRO display atau 7 segment. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai DRO atau Digital Readout dari mesin milling. Berikut adalah foto anggota kelompok 12E. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.